Ini komponen cadangan yang diatur oleh undang-undang. Lah komponen cadangan itu tidak diatur oleh undang-undang komponen cadangan. Pak, hibrid ini tadi saya mau nanya, Pak, hibrid yang dimaksud yang setahu Enggak, Pak Ponto ini apa, enggak Pak? jelas. Yang Aku juga enggak tahu. Tanya dia, dia cuma tulis gitu kayak juga. banji begitu Maunya ya. Kalau apa? pemikiran saya ini kayak banji, jadi artinya mau musuh bukan, temen juga bukan. Misalkan sekarang, kalau TNI pergi ke Papua, apa kurang? Dia ikut, mau ikut dia nih ke sana ke Papua. Nah kan Kalau gitu. kalau tadi ke Papua, mereka ikut berarti kita melanggar HAM dong ya. Nah kalau nah betul. Kalau nggak ikut, dia tetap di Jawa terus mau ngerjain Terus mau apa? ngapain? Nah ya itu dia. Dan tapi Terus, kalau kata Jokowi, tadi saya baca di Detik itu ya, nah, itu hanya 3 bulan. Setelah itu ya sudah, nah justru itu. Oh 3 bulan terus habis itu mau ngapain? Dia sudah dibayar loh. Dia digaji. Makin terbodohi. makin dibodohi, Pak. Jadi nampaknya Makin ada di oh sesuatu antara Prabowo dengan Jokowi. Itulah sebabnya tadi saya bermaksud bertanya, ini idenya Jokowi atau idenya Prabowo? Kalau idenya Prabowo berarti Pilpres 2024. Prabowo butuh untuk campaign. Iya kan? Apalagi kalau di dalamnya ternyata banyak orang-orang ex FPI. Wah, itu mas sudah jadi dah khilafah. waktu waktu pemilu paling jelek kan jadikan Iya, saksi. berjaga jadi saksi ya, bener ya. Iyalah. Hai, kemana aja? Kok sekarang baru komen? Macam mana bos-bos kita ini? Gaspol, gubrak, 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 gubrak. Oh lala bebe. Apa untuk pribadi sendiri? Ya kan Kita, aku sudah bilang komponen cadangan ini nggak jelas kan aku sudah bilang komponen cadangan itu untuk siapa sih? Karena tidak itu jelas kan? pertanyaan, bukan opini Pak Ponto ya. Kita ingin tahu justru seharusnya apa dan bagaimana Pak Ponto. Ya Maksudnya itu seharusnya loh. tidak ada. Ini kan aku bilang Jadi ini. dibubarkan begitu. Iya seharusnya ini ya. Aku bilang ini. Ini makanya aku kasih aturan perundangannya nih ya. Jadi yang kita butuhkan itu gini loh, nih ya. Ini komponen cadangan yang diatur oleh undang-undang. Lah komponen cadangan itu tidak diatur oleh undang-undang komponen cadangan. Lalu yang dibutuhkan itu adalah komponen cadangan untuk memperkuat komponen utama. Ini kan ini undang-undangnya. Jadi bukan seperti National Guard, bukan, beda dia. Ini baca ini. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama didukung oleh komponen cadangan. Nah, nih. Jadi itu bukan National Guard, bukan. Bukan. Ini baca ini. Ya, ya, ya. Jadi dia hanya mendukung, dia menjadi cadangan untuk mendukung tentara nasional kalau berperang, ancaman militer kan. Nah, makanya jadi ada ini lah kok gambar nih. Kalau pertahanan negara, kalau ini mau berperang, didukung oleh dia ini. Udah, itu saja. Nah, jadi kalau komponen utamanya itu menghadapi ancaman militer, maka dia ini juga menghadapi ancaman militer kan, kapabilitasnya. Nah, tapi apa yang terjadi? Nah, dia bukan ancaman militer saja. Dia adalah ancaman tambah lagi hibrid. Nah, terus hibrid ini mau pakai untuk apa? Dia itu tugasnya hanya untuk ancaman militer kok. Kenapa ada hibrid? Terus itu satu, ya kan? Pak, hibrid ini tadi saya mau nanya, Pak, hibrid yang dimaksud yang setahu Pak Ponto ini apa? Enggak Pak? jelas, aku juga enggak tahu. Tanya dia cuma tulis gitu Kayak juga. banji begitu ya. Apa? Kalau pemikiran saya ini kayak banji, jadi artinya mau musuh bukan, temen juga bukan. Nah, itu kalau di dia ini militer bukan, ancaman non militer juga enggak. Ya, Kan artinya ya itu. khilafah itu kalau yang sebagai saya, Lah Pak. enggak jelas ini. Lah dia untuk mengapa? Padahal keberadaannya ancaman ini cadangan ini kan membantu atau kalau TNI kurang dibantu dia kan itu aja. Nah, dengan demikian pertanyaannya memang apa misalkan sekarang kalau TNI pergi ke Papua, apa kurang? Dia ikut, mau ikut dia nih ke sana ke Papua. Nah, kan gitu. Kalau tadi ke Papua, mereka ikut berarti kita melanggar HAM dong ya. Nah, kalau betul.
Kalau Ya. dia ikut kita melanggar HAM karena dia ini kan sipil dibilang. Kalau nggak ikut, dia tetap di Jawa, terus mau ngerjain Terus apa? mau ngapain? Nah, ya itu dia. Makanya aku tanya untuk siapa dia ini? Dan tapi Terus- kalau kata Jokowi, tadi saya baca di Detik itu ya, Nah, itu hanya 3 bulan, setelah itu ya sudah. nah justru itu. 3 bulan terus habis itu mau ngapain? Dia sudah dibayar loh. Dia digaji. Dia dilatih. Lah ngapain latih 3 bulan habis itu tidur terus ngapain? Ya buat nyedot APBN. Nah itu ya, itu yang aku bilang ya mari kita Enggak, pikir bercanda, sendiri. Pak. Kalau saya sendiri juga bingung. Lah di situ bayangkan polisi harus mendukung cadangan kan kacau. Yang polisi itu harusnya ada di sini dia. Pak, ini kalau intelijen aja sudah bingung, bagaimana kita rakyat Dia ada di jelata ini, sini. Pak? Ini intelijen ini, Lah, ya, ini ya. biangnya intelijen aja udah bingung. Justru itu aku juga bingung. Ini mau ngapain? Barang ini untuk apa? Nah, kalau mau bilang Bu Koni tadi ya, bedanya di mana? Nah, ini bedanya. Kalau yang sekarang itu harusnya dia kan nunut di sini nih komponen cadangan. Padahal undang-undangnya belum dibuat, nggak ada. Ya, Tapi dia bikin. Kalau Pak Riamisat dia berbicara bela negara di sini. Nih. Tapi dua-duanya juga sama aja, undang-undangnya nggak ada, masih belum dibuat. padahal Jadi, sudah Pak- selesai pelatihannya. Lah, itu penelitiannya Pak Riamisat sudah selesai, ini sudah selesai. Udah dibubarkan juga berarti kan? Lah ya itu dia. Duitnya Nah, udah kalau cair. harusnya kan wajib militer. Lah undang-undang wajib militer juga enggak. Oke, Jadi tambah jelas yang ini. harus dibuat oleh ini yang harus dibuatkan pendidikan kewarganegaraan, wajib militer, pengabdian lewat profesi. Ini harus dibuat dulu ini. Ini perintah dari Undang-Undang Dasar, betul Pak tadi. Ini Undang-Undang Dasar, ini perintahnya ke bawah. Tapi perintah Undang-Undang Dasar nggak ada yang dilakukan, dia bikin sendiri. Ini kan Oke. harusnya Undang-Undang komponen cadangan, yang keluar Undang-Undang, yaitu yang Bu Koni bilang, sumber daya nasional untuk pertahanan. Padahal pertahanan negara tidak berbicara tentang sumber daya. Harusnya beli kapal selam lagi yang genah ya. Nah harusnya 1 itu triliun itu dapat itu. yang dipikir itu adalah ala itu. Tapi kenapa bicara sumber daya? Ada apa di sana? Nah itu. Kalau masalah indoktrinasi khilafah untuk mencegah itu, Untuk mencegah khilafah mau ditaruh di ya mana? dengan adanya pelatihan ke militer itu kan mereka kan kita tahu militer Nah. ini kan gardanya Pancasila. Nah, kan di sini dia harus menghadapi ancaman militer kan bukan ancaman khilafah. Kalau Ideologi ya, jadi itu Iya, ancaman fisik bukan. ya. Ancaman fisik Aduh, ini sebentar Kan Pak ancaman Ponto. militer. Ini Ya kan? biar orang Amerika biar ini nih satu Nih, lagi deh. nih. Judulnya kan besar komponen cadangan, itu apa warga negara, diambil warga negara untuk memperbesar, memperkuat komponen utama. Di mana ketemunya? Ini kan jelas ini nih. Iya. Menghadapi ancaman militer, TNI sebagai komponen utama didukung komponen cadangan. Jadi komponen cadangan itu membantu TNI untuk perang-perangan. Ini Nggak kayaknya Pak mikir-mikiran. Ponto masih ini teman-teman di YouTube ada Nah. komplain ini Pak Ponto ada yang disembunyikan belum dibuka semua nih Pak Ponto katanya. Enggak ada ya. Nakal-nakal ini orang di YouTube ini Pak Ponto. Keluarkan makanya semua aku Pak tulis. katanya nih. Makanya aku bilang mikir sendiri aja karena yang harusnya seperti ini. Kenapa Ini kok jadi bagus nih begitu? komentarnya nih. Pak Ponto Iya kan? keluarkan semua Pak, mesra si tanggang. Oke, Nah, ini kita jadi- tunggu dari Amerika dulu nih Pak Matias tambah Pak, biar ramai Jadi kalau sekalian tadi Pak. Amerika itu bukan National Guard, Bukan, bukan. ini satu Bukan. lagi Pak dari Matias tambah ini. Silakan. Halo Pak Ponto, Ya, ketemu lagi udah lama kita nggak ketemu iya Pak. ngobrol-ngobrol Pak ya. Ini Nah. saya ada pertanyaan 2 atau 3, kayaknya Boleh. 2 ya Pak ya. Pertama Ya. Pak ya, ini kan Komcat ini sudah direkrut, sudah dilatih, ya Pak ya. Dan sudah Betul. selesai pelatihannya Pak. Iya. Nah, Oktober, November, oh enggak, baru mulai ya. Oktober, November, Ada. Desember selesai. Sorry, Nah. iya. ya. Apakah personel ini diambil dari Angkatan Darat, Angkatan Laut? Enggak, dari sipil Pak. Sipil, asli Dari sipil sipil. itu. Iya. Dokter, Kalau gitu mahasiswa pertanyaan- gitu. Enggak, sipil murni. Sipil Tidak, murni, dia Pak ya. mendaftar. Nah, Nah, apakah personel ini diambil dari orang-orang FPI kemarin? Karena ya bisa saja mengingat ada, Pak ya, Bisa Pak. bisa saja ada yang Mengingat, mendaftar. iya mengingat Pak Prabowo itu dekat dengan si Rizik dulunya Ya. Pak, dan
dan FPI itu punya pasukan juga. Apakah Ya, ada orang saya nggak FPI tahu di kalau dalamnya, Pak? ada. Kan mereka yang daftar. Kan kita nggak Nah, tahu Pak, orang Pak mendaftar kan Ponto, yang yang dari informasi intelijen itu, apakah ini usulannya Prabowo atau iya. dari Jokowi minta tolong Prabowo ini? Ini kan masa intelijen nggak ada informasi sama sekali, Pak. Lah aku kan sudah di luar, sudah kan nggak udah nggak ngikutin ke aktif, dalam. Pak Pol. Tapi kan Aduh. tidak ada sama Ah, pendeta, nggak ada pensiunnya, militer nggak ada pensiun, udah. intelijen Kalau mana ada sudah pensiunnya, Pak? kalau sudah kebijakan kan sudah di dalam, tapi Oh, makanya aku mengkritisi dari aturan. dari Aturan atas. begini Iya, kok Pak. dilakukan seperti itu ada apa? Pak Pol, kalaupun Pak Nah, Ponto menanyakan, pasti mereka itu. sembunyikan. Iya, Karena tujuannya ini sudah kelihatan lain daripada apa yang melalui prosedur. Jadi saya iya setuju betul, kalau ya betul. di Iya. mana bahwa Iya. Ya, karena undang-undangnya juga belum ada, Pak. Tadi yang Pak Ponto bilang, Ya, undang-undangnya iya, belum ada, iya, tapi sudah undang-undang. diresmikan. ya. Dan lagi satu, Oke. latihan 3 bulan mau jadi apa, Pak? Saya Lah- pernah duduk lah, ya. di dalam Bentar, Pak Robert. Nanti Pak Robert lagi. Nanti Pak Robert kita kasih bicara lagi. Tapi Oke, Pak Robert tadi terakhir, tonton Pak. video yang di depan dulu ya, biar rame. Silakan Pak Matias tambah. Yang kedua. Ya, pertanyaan saya terakhir, Pak Ponto. Ya. Apa tanggapan dari Panglima Angkatan Darat, Laut, dan Udara dengan adanya ini, Pak Ponto? Nggak Ada ada. berita? Diam semua. Diam, Pak ya? Padahal aku sudah bikin tulisan, Komcat adalah pelecehan TNI dan Polri. Kan ada Pak Paul, aku kirim Ya, itu ya, tulisan ini itu. saya tampilkan sebentar. Nah, coba. Ada aku bikin itu. Komcat ini pelecehan. Pelecehan TNI Iya. dan Polri. Nah, coba mana itu aku. Itu. Jadi ada 2 aku punya bikin tulisan itu. Mempertanyakan kepada mereka, Komcat ini melecehkan TNI dan Polri. Lalu Komcat ini untuk siapa sih? Tapi tidak dimuat di media utama ya, nggak mau ya, Pak. Enggak, ya bikin begitu. Kalau ke media utama kan lama, malas itu. Sudah kelewatan waktunya. Jadi lebih banyak Pak kita Ponto. bikin. Ya, Pertanyaan saya yang nambah nih terakhir ini. boleh. Biasanya untuk membuat sesuatu komponen, Presiden memberikan kata seperti kata pengantar, sambutan. Untuk apa komponen cadangan ini? Apakah ada hubungannya, Pak, selama ini untuk karena adanya kepanasan di Laut Cina Selatan, Pak? Oh tidak Pak, itu kan di darat. Latihannya kan di darat Pak dia. Bukan di Laut Cina Selatan. Kalau Cina Selatan kan angkatan laut, masa dia pergi jalan-jalan di laut sana? Benar, Pak. Oke lah, Pak. Terima Iya, kasih, kan, Pak. Memang Masyarakat kalau jadi di bingung ini sekarang, pasal Pak. ininya ini Pak Matias tambah. Tadi kan sudah dijelaskan Pak Ponto. Pasal 29 UU 23 2019 tentang PSTN. PSTN Komponen itu. cadangan sebagaimana dimasukkan dalam pasal 28 ayat 1 disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama dalam menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida, Pak. Jadi itu jelas tentang fisik dan itu ceritanya di darat, Pak, bukan masalah Laut Cina Selatan, Pak. Ya. Ini kita nggak nyadar-nyadar dari setiap undang-undang mereka bikin undang-undang itu mereka makin nggak, si pembuat undang-undang ini makin bingung, kita masyarakat pun makin nggak ngerti, Pak. Makin terbodohi. Makin dibodohi, Pak. Jadi nampaknya Makin ada bingung. sesuatu antara Prabowo dengan Jokowi. Itulah sebabnya tadi saya bermaksud bertanya, ini idenya Jokowi atau idenya Prabowo? Kalau idenya Prabowo berarti Pilpres 2024. Prabowo butuh untuk campaign. Iya kan? Apalagi kalau di dalamnya ternyata banyak orang-orang ex-FPI. Wah, itu mas sudah jadi, udah khilafah. Nah, sekarang kan kita yang nggak ngerti. Terus kalau Jokowi merestui, itu kenapa Jokowi merestui? Makanya tadi saya juga setuju tadi kalau Pak Ponto bilang, Pak Ibu Koni ya tadi ya, itu 1 triliun tuh sayang sekali dihamburkan buat begitu. Itu 1 triliun udah adanya tadi Ibu Koni bilang ya. Sayang sekali gitu Pak Tambah. Yang kita belum dengar ini analisanya Pak Ponto. Menurut Pak Ponto asumsinya atau hipotesanya ini mau buat apa gitu. Buat kira-kira. Pak Paul. Kalau aku kira-kira ya jelek-jelek jadi saksi lah waktu
Pemilu. waktu pemilu paling jelek kan jadikan Iya, Pak, saksi. jaga jadi saksi ya, bener ya. Iyalah. Jaga jadi, karena mereka kan komcat kan, boleh kan militer kan, diperbantukan. Entah apalah, pokoknya jadi saksi. Mereka tidak boleh memilih alasannya kan, mereka harus netral, tidak Bukan. boleh memilih, tapi jelas Loh. itu orangnya Prabowo atau orangnya Jokowi kita nggak Nah, ngerti. ya paling tidak sudah ada hubungan emosional. Nih. Sehingga ketika disuruh jaga TPS ya, perhitungan TPS, suara, Ya, ya paling tidak kan itu. ya, sabotase sendiri sama mereka. Nggak tahu lah, ya itu dia. Pak Paul, Ya, ya. sebelum itulah. lanjut laporan terakhir Pak Paul. Oh, ya, sorry Mas Bria tadi kasihkan ini. Ini kita sudah hampir, ini Pak, ada wayang minta Pak Ponto, lepas rem Pak Ponto, jangan pakai rem lagi.